Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abdul Malik bin Marwan, di mana ketika itu gubernur kota Madinah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Riwayat dari Imam Al-Ajuri mencatat bahwa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernur Madinah saat itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibeli beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas kisah robohnya dinding makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang dalam kalender Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Makam beliau terletak di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Awalnya, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kamar tidur beliau dengan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sebelah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dua makam sahabat terkemuka beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kerobohan yang menyebabkan munculnya fenomena-fenomena luar biasa di dalamnya. Kejadian ini menimbulkan keingintahuan tentang bagaimana kerobohan tersebut terjadi dan apa yang sebenarnya terlihat di dalam makam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasulnya, sehingga jasad-jasad mereka akan tetap terjaga dan harum hingga hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abdul Malik bin Marwan, di mana ketika itu gubernur kota Madinah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Riwayat dari Imam Al-Ajuri mencatat bahwa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernur Madinah saat itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibeli beliau guna memperluas Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melaksanakan perintah tersebut dengan memerintahkan untuk merobohkan dinding-dinding kamar tersebut. Saat proses tersebut berlangsung, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tertunduk sambil menangis, sebuah kejadian yang jarang terjadi sebelumnya. Ketika dinding rumah pertama akan diruntuhkan, 3 makam terlihat di dalamnya, di mana pasir dan tanah yang menutupinya telah runtuh. Kejadian ini mengejutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian dengan tangannya sendiri meratakan kembali tanah di atas makam tersebut. Kemudian, seseorang bernama Roja memberikan saran kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Jika Anda sendiri yang melaksanakan tindakan ini, orang-orang pasti akan mengikuti Anda untuk melakukannya. Lebih baik Anda perintahkan orang lain untuk memperbaikinya," kata Roja kepada Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa ini menggambarkan kepekaan dan kesedihan mendalam dari Umar bin Abdul Aziz atas nasib makam-makam sosok yang mulia tersebut, serta kehati-hatian dalam menangani hal yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya.
Raja pun berharap bahwa dia yang akan diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Orang tersebut kemudian memulai proses memperbaiki makam tersebut. Ketika ia membongkar pondasi makam, ia melihat sepasang kaki yang terlihat dari dalam makam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun terkejut mengetahui hal ini, sehingga orang-orang sekitar berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat kaki yang terlihat seperti kaki orang yang masih hidup, mereka semua terkejut dan bertanya-tanya, siapa pemilik kaki tersebut? Beberapa dari mereka bahkan mengemukakan bahwa kemungkinan kaki tersebut adalah kaki Rasulullah SAW, karena kaki itu terlihat segar dan seperti milik orang yang masih hidup. Namun sayangnya, tidak ada yang dapat memastikan dengan pasti siapa pemilik kaki tersebut, hingga Urwah bin Zubair datang dan mengklarifikasi bahwa kaki tersebut bukanlah kaki Rasulullah SAW, melainkan kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menjelaskan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di tengah dekat makam Rasulullah SAW, sedangkan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar makam tersebut ditutup kembali dan dikembalikan ke keadaan semula sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peristiwa ini menunjukkan kehati-hatian dan penghormatan yang besar terhadap tempat-tempat yang sakral dalam Islam, serta pentingnya memelihara kebersihan dan kemuliaan makam para tokoh agung dalam sejarah Islam. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, makam Nabi Muhammad SAW memiliki kehormatan yang sangat tinggi bagi umat Islam, sehingga pernah terjadi percobaan pencurian jasad beliau. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi 5 kali upaya pencurian, namun tak satu pun berhasil mencapainya. Salah satu cerita yang paling menarik terjadi saat seorang Eropa menyamar untuk mencoba merebut jasad Rasulullah SAW. Kisah ini dijelaskan dalam kitab yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafidh yang terjadi sekitar tahun 1164 Masehi pada masa Perang Salib. Penguasa Eropa saat itu mengirim 2 orang untuk menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia dengan tujuan untuk menyusup ke Madinah. Setibanya di Madinah, keduanya mulai mengintai area sekitar makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Dari rumah yang mereka sewa tersebut, mereka menggunakan metode pencurian dengan menggali lubang selama berhari-hari untuk membentuk terowongan yang mengarah langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan melalui Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki, seorang penguasa Mesir yang saleh. Pada suatu malam, Sultan Mahmud bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW menunjukkan 2 wajah seseorang kepada Sultan Mahmud dan meminta agar beliau dilindungi dari orang-orang tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Sultan Mahmud segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat malam, kemudian melanjutkan tidurnya. Namun dalam tidurnya yang kedua, Sultan Mahmud kembali bermimpi hal yang sama. Mimpi yang sama datang untuk ketiga kalinya, membuat Sultan Mahmud merasa ada yang tidak beres. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bercerita kepada para menterinya mengenai mimpi tersebut. Merasa ada kejanggalan di Madinah,
Sultan Mahmud akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah dengan membawa 1000 pasukan dan harta benda yang dimilikinya. Setibanya di Madinah, Sultan Mahmud langsung melaksanakan sholat, kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ia juga membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul di sana, dengan harapan dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dari mimpi-mimpinya. Namun di tengah kerumunan tersebut, Sultan Mahmud tidak dapat menemukan 2 orang yang ia lihat dalam mimpinya. Akhirnya, Sultan tersebut bertanya kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Salah seorang dari masyarakat menjawab bahwa ada 2 orang jamaah haji yang belum menerima hadiah, yaitu orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini diketahui sebagai orang yang saleh dan kaya raya, dan mereka sepertinya merasa tidak perlu menerima hadiah. Setelah mendengar bahwa ada 2 orang yang belum mendapatkan hadiahnya, Sultan Mahmud segera memerintahkan kedua orang tersebut untuk menghadap kepadanya. Ketika bertemu dengan mereka, Sultan Mahmud mengenali bahwa mereka adalah orang yang sama seperti dalam mimpinya. Kemudian, Sultan Mahmud mulai menginterogasi kedua orang ini, namun mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit dan tidak konsisten. Dengan kecurigaan yang semakin kuat, Sultan Mahmud bersama pasukannya mendatangi rumah tempat kedua orang ini tinggal. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani. Setelah membuka pintu tersebut, ternyata itu adalah mulut dari sebuah terowongan yang sedang digali untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Terowongan itu hanya memerlukan waktu 2 hari lagi untuk mencapai makam Rasulullah SAW. Akhirnya, kedua orang asing ini pun mengakui bahwa mereka adalah bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan misi untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Sultan Mahmud tidak mengizinkan kejahatan ini terjadi di tanah yang dianggap suci oleh umat Islam. Karena itu, kedua orang tersebut pun dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman atas upaya mereka yang biadab dan tidak menghormati tempat yang sakral bagi umat Islam. Peristiwa ini menegaskan betapa pentingnya penghormatan terhadap makam Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam, serta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi tempat-tempat sucinya dari usaha-usaha untuk mencemarkannya. Sultan Mahmud bin Zangki dengan kepekaan dan keberanian yang luar biasa menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW dari upaya kejahatan yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.